Soal terakhir guys, nggak kerasa. Oh. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita kembali akan belajar kalkulus yang soalnya diambil dari UAS Matematika Dasar 1 2017 ketika saya dulu masih maba, Departemen Matematika UI. Soal yang pertama, diberikan fungsi dengan efek seperti ini. Tentukan yang pertama, interval saat f naik dan turun, kemudian titik ekstrim lokal fungsi f jika ada. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah mencari turunannya. Nah, kita misalkan yang pembilangnya U, yang penyebutnya itu V. Nah, kemudian kita cari turunan pertamanya. Ini adalah, kita bisa cari dari U aksennya, 2x-2 dikalikan dengan V-nya, yaitu x-1, dikurangi dengan turunan yang bawahnya ya, V-nya 1, sekali sama U-nya, x kuadrat min 2x tambah 2. Bagi dengan x-1 kuadrat. Oke, kemudian kita coba sederhanain ya, kita kaliin yang sebelah kiri, jadinya 2x kuadrat min 3x, oh ya harusnya ini 4x ya, 4x tambah 2 dikurangi x kuadrat plus 2x minus 2. Coret 2-nya, kemudian kita bagi dengan x-1 kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanain, jadinya x kuadrat min 2x dibagi dengan x-1 kuadrat. Atau ini sama dengan x dikali x-2 dibagi dengan x-1 kuadrat. Nah, kita sudah sampai ke turunan pertamanya. Sekarang kita mau cari kapan dia naik dan turunnya. Jadi kita bisa buat dulu garis bilangannya. Nah, untuk yang di pembilang kita punya pembuat nolnya itu x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, untuk yang penyebutnya itu ada stasionernya ya. Ada singularnya x sama dengan 1. Titik singular karena membuat turunan pertamanya tidak terdefinisi. Jadi kita ikut sertakan ke dalam garis bilangan. Nah, kemudian kita coba substitusi titik x sama dengan min 1 untuk melihat turunan pertamanya negatif atau positif. Jadinya kita masukin dapat plus, min, min, plus. Nah, teman-teman bisa coba untuk titik yang lainnya. Nah, sekarang kita bisa lihat interval naiknya itu yang bertanda positif. Berarti intervalnya adalah dari min hingga sampai dengan 0 atau dari 2 sampai hingga untuk yang naiknya. Nah, sekarang untuk yang turunnya kita ambil daerah yang negatif. Itu adalah dari 0 sampai 1 gabung ya maksudnya. Sampai dan dari 1 sampai 2. Nah, ini jadi untuk jawaban yang A. Nah, sekarang kita mau cari titik ekstrim lokal fungsi f jika ada. Nah, gimana caranya? Kita bisa lihat dari uji turunan pertama seperti yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau di sini kita punya titiknya 0, 1, dan 2. Nah, untuk yang 2 dan 0 itu merupakan nilai titik ekstrim lokalnya nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, si satunya di kiri kanannya itu bernilai negatif. Sedangkan yang 0 dia tandanya dari positif sampai negatif, sedangkan dari yang 2 itu berubah dari negatif ke positif. Nah, jadi beda ya dengan satu kan dia negatif sama negatif. Jadi itu syaratnya kalau mau cari titik ekstrim lokal fungsi f. Nah, jadi kita sudah dapat titik ekstrim lokalnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ini jawaban yang B. Oke, soal selanjutnya nomor C dan D. Kali ini ada kaitannya dengan turunan kedua ya. Yang C dia nyari interval fungsi f saat dia cepat terus ke bawah, sedangkan yang D nyari titik beloknya. Nah, kita coba cari dulu turunan keduanya. Itu dapat dari turunan pertamanya. Yang mana ya? Oh, yang ini tadi nih. Tadi ini yang paling sederhananya. Jadi kita coba turunin, kita dapat 2x-2 dikali dengan yang bawahnya x-1 kuadrat. Oke, dikurangin dengan turunan yang bawahnya, yaitu 2 dikali x-1 dikali dengan yang atasnya, yaitu x kuadrat min 2x. Ya, kita bagi dengan menyebutnya kita kuadratin. Ya, jadi x-1 kuadrat pangkat 4 ya jadinya. Oke, kemudian
Nah, kalau kita lihat di sini kan sama-sama ada nih 2x min 2 sama 2x min 2. Jadi kita keluarin. Nah, kemudian sisanya si x min 1-nya kita kuadratin. Jadinya x kuadrat min 2x tambah 1 dikurangin x kuadrat minus 2x. Oke. Nah, ini kita coret. Nanti tersisa 1 di dalamnya. Jadi tinggal 2x min 2 dibagi dengan x min 1 pangkat 4. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat turunan kedua. Nah, kita mau cari nih intervalnya. Dari yang atas kita dapat pembuat nolnya itu x sama dengan 1. Nah, jadi kita buat garis bilangannya. Nah, atau kita bisa langsung kayak gini nih, x kurang dari 1. Akibatnya apa? Turunan keduanya itu, kan ini selalu positif ya di penyebutnya. Yang atasnya berarti bernilai negatif. Sedangkan untuk x yang lebih dari 2, lebih dari 1 maksudnya, turunan keduanya akan bernilai lebih dari 0. Nah, jadi kita bisa dapat f akan cekung ke atas itu ketika dari 1 sampai tak hingga, atau lebih dari 1 ya. Sedangkan untuk yang cekung bawah, nah itu ketika x-nya kurang dari 1 atau min tak hingga sampai dengan 1. Jadi yang C kita sudah ketemu. Nah, apakah dia punya titik belok di sini? Nah, titik belok itu kan didapat dari turunan kedua sama dengan 0. Oke, nah turunan keduanya tadi 2x min 2 dibagi x min 1 pangkat 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi di sebelumnya itu kan x sama dengan 1 titik singularnya nih. Berarti kan dia nggak boleh 1. Ya. Nah, kalau kita lihat supaya dia bernilai 0, x-nya itu harus sama dengan 1. Nah, jadi kan bertentangan nih. Maka apakah dia punya titik belok? Jawabannya tidak memiliki atau tidak ada titik belok. Gitu ya. Jadi itu jawaban yang D. Oke, selanjutnya kita bagian yang E, kita mau mencari asimtot kurva. Nah, asimtot kurva itu ada 3 bagian. Yang pertama asimtot datar, tegak, sama miring. Nah, yang pertama-tama kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat asimtot tegaknya. Nah, itu bisa lihat dari penyebut karena fungsinya fungsi rasional gitu ya. Oke, jadi dari sini x min 1. Nah, itu dapat dari limit. Nah, secara umumnya misalnya x-nya sama dengan A nih, asimtot datarnya. Nah, kita punya di sini x menuju 1 dari kiri dari fx. Kalau disubstitusi, silakan teman-teman coba. Nanti akan dapat min tak hingga. Nah, kalau kita masukin limit dari kanan, dari fx gitu ya, ini akan sama dengan tak hingga. Jadi karena dia memenuhi bentuk ini, maka kita bisa simpulkan kalau f itu memiliki asimtot tegak di x sama dengan 1. Atau x sama dengan 1 adalah asimtot tegaknya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari asimtot miring. Nah, asimtot miring itu didapat dari pembagian dari polinomialnya atau fungsinya. Nah, si x kuadrat min 2x plus 2 ini kan bisa kita tulis ulang. Jadi x kuadrat min 2x plus 1 tambah 1 dibagi dengan x min 1. Nah, ini hasilnya sama dengan, kalau kita bagi, jadi x min 1 itu hasilnya ditambah 1 dibagi x min 1. Nah, asimtot miringnya itu yang mana? Itu adalah dari hasil pembagiannya. Nah, jadi kita bisa tulis y sama dengan sisa pembagiannya x min 1 adalah asimtot miringnya. Gitu. Oke, jadi kita sudah dapat ya asimtot tegak dan asimtot miringnya. Nah, sekarang kita pengen cek apakah dia ini memiliki asimtot datarnya. Nah, gimana cara nyarinya? Kita bisa dapat dari limit x menuju tak hingga dari fx. Apabila hasilnya adalah b, maka garis y sama dengan b adalah asimtot datarnya. Gitu ya. Nah, catatan di sini b-nya harus berhingga. Nah, sekarang kita masukin aja fungsinya. Jadi limit x menuju tak hingga dari x kuadrat min 2x tambah 2 dibagi x min 1. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya pecahan. Nah, pangkat yang di atas lebih tinggi dari yang di bawah. Maka hasilnya akan sama dengan tak hingga. Nah, ini kan nilainya nggak berhingga. Berbeda dong dengan yang tadi kita sebut. Jadi, dari sini kita bisa bilang kalau dia ini nggak punya asimtot datarnya. Oke, selanjutnya sekarang kita mau mencari yang F, gambarlah grafik fungsinya.
Nah, tadi kan kita sudah dapat interval untuk dia naik turun ya. Tadi ada 0, 1, 2. Nah, tadi plus, min, plus. Kita sudah dapatin. Ya, ini naik, turun, naik. Nah, terus juga kita sudah dapat interval cekungnya dia. Tadi cuma ada 1 ya. Min, plus. Oke, cekung ini naik atau turunnya. Nah, sekarang kita coba gambar ini sumbu koordinatnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau kakak yang pertama kali dilakuin, kita gambar asimptotnya dulu ya. Asimptot tegaknya X sama dengan 1. Jadi satunya di situ, kita coba gambar garis putus-putus. Seperti ini. Ke bawah. Nah, oke, jadi kita dapat garis X sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lihat dari asimptot miringnya. Y sama dengan X min 1. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1, berarti di sini. Terus kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Nah, jadi kira-kira gambarnya ke sana seperti ini ya. Oke, putus-putus. X sama dengan X min 1. Ya. Kemudian kita coba lihat dari interval naiknya. Sebelum 0 dia naik nih, teman-teman. Naik ya, berarti kira-kira kayak gini. Hop. Kita coba. Hati-hati nggak boleh kena. Nah, gitu ya. Ya, kemudian dia turun. Nah, turun ke bawah gitu tuh. Oke. Bawah situ terus ya. Kemudian ini dia naiknya baru ketika 2. Nah, kita kira-kira 2 di situ. Jadi masih turun dulu nih, teman-teman. Nah, baru pas di 2 dia naik. Iya, naik ke situ ya. Jadi kita sudah dapat, kita mau cek sama cekungnya. Ketika kurang dari 1 dia cekungnya ke bawah, benar. Sedangkan ketika yang ke atas dia juga benar. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Nah, nggak persis sih, cuma semuanya sudah sesuai syarat yang kita sudah dapat. Jadi jawaban nomor F yang ini. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini tentukan dy per dx dari y sama dengan x plus 1 pangkat x. Nah, kalau di sini kita akan lebih mudah ngerjainnya dengan bantuan fungsi logaritma natural. Nah, jadi kedua ruasnya kita kasih len ya. Jadi len y sama dengan len x plus 1 pangkat x. Nah, di sini kan dia ada pangkatnya, jadi bisa maju ke depan. Jadi kita punya len y sama dengan x dikali len x plus 1. Nah, jadi selanjutnya kita bisa coba turunin. Gitu ya. Jadi tinggal dikasih d per dx dari len y sama dengan d per dx dari x dikalikan dengan len x plus 1. Oke, nah kita turunin langsung ya. Turunan len y-nya itu kan berarti ada seper y dikalikan dengan dy per dx. Jangan lupa ini bentuk implisitnya. Nah, kemudian untuk yang ruas kanan, ini bentuknya perkalian dari dua buah fungsi, U kali V gitu ya. Jadi kalau kita turunkan, ini jadinya 1 dikali len x plus 1 ditambah, nah, tambah x dikali turunan lennya ini ya, seper x plus 1 kita kaliin sama 1 turunan dalamnya. Nah, ini jadinya kita coba sederhanain. Jadi kita punya dy per dx gitu. Nah, ini y-nya kali silang dikalikan dengan len x plus 1 tambah x per x plus 1 itu kurung. Nah, kalau logaritma itu kan dalamnya itu atau numerusnya harus positif ya. Jadi kalau teman-teman mau taruh ini dengan mutlak, nah akan lebih baik sepertinya. Gitu ya. Nah, selanjutnya y-nya tadi kan kita udah dapat dari awal nih. Y sama dengan x plus 1 pangkat x. Jadi kita ganti x plus 1 pangkat x dikalikan dengan len x plus 1 ditambah x dibagi x plus 1 tutup kurung. Nah, jadinya kalau sampai sini doang ini udah benar. Jadi jawaban yang A ini. Oke, selanjutnya nomor yang B. Nah, kita coba hitung integral dari 0 sampai pi sin dikali x pangkat cos x dx. Nah, jadi kita coba kerjain ini dengan integral substitusi ya. Jadi kita coba misalin U sama dengan cos x. Kemudian kita cari turunannya du per dx sama dengan min sin x. Gitu ya. Nah, di soal kan kita sudah punya nih sin x, ada dx-nya juga. Jadi kalau kita ubah, jadi min du sama dengan sin x dikalikan dengan dx. Kita sesuaiin aja. Nah, sekarang kita punya pilihan, mau coba cari langsung dengan mengganti batasnya, atau kita juga bisa cari dengan anti turunannya. Nah, jadi kalau kita masukin langsung batasnya,
ketika X-nya 0, berarti cos 0. Oh, 1 nilainya untuk U. Gitu. Nah, kalau masukin batas atasnya, yaitu X-nya sama dengan Pi ke cos, jadi cos Pi, nilainya itu adalah min 1. Jadi U sama dengan min 1. Nah, jadi integral yang di soal akan sama dengan integral dari 1 sampai min 1, sin X dx-nya kita ganti jadi min du. Nah, berarti I-nya pangkat U dikali min du. Nah, ini kan kita lihat nih, ya ada minusnya, pangkatnya itu beda teman-teman, nggak sesuai urutan. Ya, kan yang harusnya lebih kecil di bawah. Nah, jadi untuk merubah batasnya, kita bisa langsung ganti, kaliin minnya kita buang. Jadi dari min 1 sampai 1. Nah, ini bukan dikaliin ya, tapi kita dari sifatnya. Oke, kemudian jadi seperti ini. Nah, jadinya kita integralin F pangkat U, hasilnya F pangkat U. Nah, kita substitusi batasnya. Jadinya seperti ini. E min seper E, jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini kita suruh menghitung integral dari min 2pi sampai 3pi dari mutlak sin X dx. Nah, gimana caranya? Nah, kalau kita mau integralin dari sin X gitu ya, kita coba. Nah, ini gambar dulu. Grafiknya sama dengan sin X, kira-kira kayak gini ya. Nah, ini kan ada yang 0, dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau dari sin X ini kan ada yang bernilai positif dan negatif. Kalau dari negatif, ada yang di bawah sumbu X. Nah, sedangkan dia pengen yang ada mutlaknya nih. Nah, kita tandai dulu ya. Kalau mutlaknya gimana? Nah, jadi kalau ya sama dengan mutlak sin X ini gampang banget. Tinggal dinaikin aja. Yang tadinya di bawah, naikin aja ke atas. Nah, jadi kan dia bernilai non negatif di sini. Jadi luas yang kiri dari 0 sampai pi dan yang pi sampai 2pi akan bernilai sama. Nah, di soal mintanya dari min 2pi sampai 3pi. Nah, berarti kalau kita gambar di sini dari min 2pi-nya ya kayak gitu. 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada 5 gunung seperti ini. Dari min 2pi ada pi, ada min pi ya, sampai dengan 3pi. Nah, karena molekul yang sama, berarti integral yang di atas itu akan sama aja dengan 5 dikali integral dari, ya kita pilih aja ya, dari 0 sampai pi karena yang bernilai positif aslinya. 0 sampai pi sin X dx. Nah, sesuaiin aja ya sama yang sebelumnya tadi. Jadi ini akan sama dengan 5 dikali integral sin itu adalah min cos X. Batasnya dari 0 sampai pi. Kita substitusi seperti yang sebelumnya. Min cos pi, min kali min jadi plus, cos 0. Berarti sama aja 5 dikali cos pi kan min 1, jadi dikali min jadi 1, ditambah 1 sama dengan 10. Nah, selanjutnya di bagian yang B, kita mau mencari anti turunan dari integral X pangkat 3 ln X dx. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, kita akan ngerjain ini dengan integral parsial. Nah, kalau yang saya dulu diajarin dengan cara lipat nih. Nah, lipat ini untuk nentuin siapa yang jadi U-nya. Karena integral parsial itu kan berbentuk seperti ini ya. Nah, min integral VDU. Nah, apa itu si lipat ini? Nah, artinya L-nya itu adalah logaritma, I-nya inverse, P-nya polinomial, ya, E-nya eksponen, dan T-nya itu adalah trigono. Gitu. Nah, kalau lihat di soal, X pangkat 3-nya itu polinomial, sedangkan ln X-nya itu merupakan logaritma. Nah, jadi dari prioritas yang ini, kita pilih U-nya itu adalah ln X. Ya, kita tulis U sama dengan ln X. Oke. Nah, sisanya si X pangkat 3 dx ini akan sebagai dv. Nah, jadi ketika kita udah pilih U, sisanya bakal jadi dv, teman-teman. X pangkat 3 dx. Nah, selanjutnya kita coba hitung nih. Kayak dia butuh V. Nah, berarti kita integralin kan? Nah, jadinya V akan sama dengan integralnya seperempat X pangkat 4. Gitu. Nah, kemudian kita lihat U-nya, kita turunin ya. DU sama dengan seper X, dx-nya nggak muat.
Atau kita tulis dx dibagi x. Nah, udah dapat ya. Jadi kita coba langsung nih, integral yang di soal akan sama dengan U kali V-nya adalah ln x dikaliin dengan 1/4 x pangkat 4. Nah, dikurangin integral V-nya 1/4 x pangkat 4, du-nya adalah dx per x. Nah, kemudian kita lihat ada yang bisa kita coret jadi pangkat 3. Nah, yang kiri kita bagusin sedikit, 1/4 x pangkat 4-nya kedepanin. Gitu ya. Dikali ln x dikurangin, nanti turunannya berapa tuh? Itu adalah 1/16 x pangkat 4 ditambah c. Jadi jawabannya yang B ini. Gitu ya. Oke, soal terakhir di pembelajaran kita hari ini dari UAS Matematika Dasar saya dulu. Soal nomor 4, bila A adalah suatu daerah yang dibatasi grafik Y sama dengan 3 - x kuadrat dan sumbu X. Nah, kita coba dulu gambar ya. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini. Ini koordinatnya. Oh, ini kurang tengah nih. Nah, kita pindahin dulu. Up. Iya. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Nah, ini kan kayak pas lagi SMA kita cari titik potongnya nih. Nah, berarti kan bentuknya kayak parabola. Berarti kita coba dulu. Kalau Y-nya sama dengan 0, nanti kita akan dapetin 3 min x kuadrat sama dengan 0. Atau x-nya sama dengan plus minus akar 3. Nah, sekarang min akar 3-nya di sini, akar 3-nya di sini. Nah, selanjutnya gantian. Ketika x sama dengan 0, kita akan langsung dapat y-nya sama dengan 3. 3-nya di situ. Ya. Ini kan parabola ya. Dia terbuka ke bawah. Oke, ini agak gemukan di sini nih. Kita coba bagusin. Nah, itulah. Nah, jadi kita sudah dapat. Nah, kemudian diputar terhadap, oh, ini daerahnya yang ini dulu. Ya, ini daerah A. Nah, sekarang dia mau diputar terhadap garis Y sama dengan min 2. Berarti adanya di min 1, min 2. Di bawah sini, tarik. Ya. Nah, ini garis Y sama dengan min 2. Nah, kita pakai metode apa untuk ngitung volumenya? Karena sumbu putarnya dan daerahnya itu terpisah, jadi ada jarak, kita bisa ngerjainnya pakai metode cincin. Nah, jadi di sini kita anggap aja ada jari-jari yang pertama, katakanlah R ini ya, dari sumbu X ke Y sama dengan min 2, jaraknya adalah 0 min 2, atau R1-nya akan sama dengan 2. Nah, untuk R2-nya itu dapat dari kurvanya ini nih. Kita coba jarakin ya. Y sama dengan 3 min x kuadrat. Kita kurangin lagi. Jadi R2 sama dengan 3 min x kuadrat dikurangin minus 2. Ya. Jadi ini sama aja R2 sama dengan 5 min x kuadrat. Nah, selanjutnya kita sudah dapat jari-jarinya. Kita coba langsung hitung ya. V sama dengan pi integral dari min akar 3 sampai akar 3. Nah, kemudian kita hitung dari R2 kuadrat. Ya, kita sudah dapat min R1 kuadrat dx. Nah, kemudian kita substitusi jari-jarinya. Pi integral dari min akar 3 sampai akar 3. R2-nya kita masukin. Jadi 5 min x kuadrat dikuadratin dikurangin 2 kuadrat dx. Nah, kemudian kita coba pindahin ke sini ya. Ke atas. Jadi ada pi-nya. Integral dari min akar 3 sampai akar 3. Nah, kita bongkar. Jadinya x pangkat 4 min 10 x kuadrat ditambah 25 dikurangin 4 dx. Nah, ini kita sederhanain lagi ya teman-teman. Oh enggak, kita langsung coba integralin aja. Integralnya 1/5 x pangkat 5 min 10/3 x pangkat 3 tambah 25 min 4 kan 21. Jadi x ya, 21x. Dari min akar 3 sampai akar 3. Oke. Nah, kemudian kalau kakak masukin di sini agak langsung gitu ya. Jadi ini kita masukin yang atasnya. Jadi 9
akar 3 dikurangin batas bawahnya. Nah, ingat karena dia negatif dan pangkatnya ganjil, hasilnya tetap negatif ya di sini. Nah, dikurangin jadinya. Min 10/3, akar pangkat 3-nya dipangkatin 3. Oke. Jadinya 3 akar 3 dikurangi minus 3 akar 3. Jadi mirip sama yang sebelumnya. Oke, tambah 21 dikali akar 3 minus akar 3. Tutup kurung. Hup. Nah, jadi ini sama dengan pi. Nah, kita coba sederhanain. 9 akar 3 min. Jadi plus. Jadinya 18 akar 3/5 dikurangin 10/3. Nah, yang di dalamnya sini itu adalah 6 akar 3. Oke, kita coret nih ya. Nah, jadi 2 tuh. Tambah yang bawahnya sini akar 3 min jadi plus. Jadinya 42 akar 3. Oke, ini kan ada, sederhanain dulu. 18 akar 3/5. Nah, ini ada 20 min 20, ada 42. Jadi tambah 22 ya. Tambah 22 akar 3. Nah, kemudian tinggal samain penyebutnya. Ini kan tinggal dikali 5/5 gitu ya. Oke, jadinya kita punya pi dikali dalamnya berapa? 18 tambah 22 dikali 5. 110 tambah 18, 128 akar 3/5. Oke, ini ada pi-nya ya. Nah, ini kita pindahin aja ke belakang, jadi hapus. Jadi jawabannya adalah ini. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga UASnya lancar. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.